Suamiku tuan dispenser. Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Sebelumnya aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian semua yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai nanti di hari kemenangan tiba. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe di channel Mocin Stories dan udah dukung dengan like serta komen. Terima kasih banyak, jangan bosan-bosan ya buat. Nah, sekarang di Cerbung Suamiku Tuan Dispenser udah di part 6. Melihat kekasihnya tertembak membuat Keira syok seketika. Dia berlutut, kakinya terasa lemas dan lunglai, seolah tak bertulang. Meskipun Aruf masih berdiri tegak dan membusungkan dada, karena yang tertembak adalah lengan bagian atas, tetapi hal itu tetap membuat Keira khawatir. Keira menangis sejadi-jadinya di dekat Adnan. Lelaki itu pun berusaha untuk membuat Keira lebih tenang. Sabar ya Nona Keira, saya akan mencari cara untuk menyelamatkan Tuan Aruf secepatnya, kata Adnan sambil ikut menyejajarkan dirinya dengan Keira. Keduanya sekarang berlutut. Gue sabar, terus gimana dengan Aruf? Dia kesakitan sekarang, cuma buat nyelamatin gue. Gue itu emang biasanya nyusahin kan? Iya kan Adnan? Ucapan Keira seolah sangat frustrasi dengan keadaannya saat ini. Dia ada di sana, tetapi sama sekali tidak bisa membantu Aruf yang sedang kesakitan. Jangan begitu Nona. Semua akan dikendalikan dengan baik oleh Tuan Aruf. Dan ya, saya sudah memanggil polisi tadi sebelum menyelamatkan Nona Keira, ucap Adnan, mencoba menenangkan calon istri dari bosnya tersebut. Lo itu selalu bisa banggain om lo, bahkan nyelamatin gue. Pasti dia udah seneng banget. Sedangkan gue cuma bisa nyusahin doang Adnan. Bahkan sejak gue ketemu dia, gue selalu nyusahin dia. Mulai dari nganterin gue ke rumah sakit, ke nyokap sama bokap gue, terus nyariin gue tempat magang, dan sekarang gue diculik, pasti aja ngerepotin dia. Gue tuh manusia macam apa sih Adnan? Keluh Keira dengan penuh emosional. Air matanya terus saja mengalir dengan deras. Dia sangat terpukul dengan tertembaknya Aruf. Ya, meskipun Aruf hanya tertembak di lengan atas dan sama sekali tidak membahayakan nyawa lelaki itu, tapi nyatanya hal itu membuat Keira sangat terpukul. Sudah tenang Nona, aku akan mengurus semuanya. Nona jangan khawatir tentang itu. Lo telepon ambulan juga, jangan lupa. Soalnya HP gue kan nggak tahu di mana. Kayaknya sih diambil sama mereka. Titah Keira. Siap Nona. Adnan pun langsung menelepon ambulans dengan smartwatch yang digunakan di pergelangan tangan. Ya, sama dengan Keira, ponsel milik Adnan juga dirampas. Tentu saja tadi kan Adnan sebelumnya disekap juga oleh mereka. Tapi hebatnya Adnan bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Keira pun memandangi pergelangan tangan Adnan yang memiliki banyak luka yang masih basah semuanya, sehingga membuat Keira pun terkejut dan langsung bertanya, itu tangan lo kenapa? Tadi saya disekap juga oleh mereka Nona, dan saya alhamdulillah bisa melepaskan diri dengan ini.
Adnan memperlihatkan sebuah pisau kecil yang tersembunyi di balik smartwatch miliknya. Dan akhirnya saya terluka dengan beberapa gores seperti ini. Tapi ini tidak masalah untuk saya. Lanjutnya. Lo disekap juga gara-gara gue? Anjir, gue berasa nyusahin bener jadi manusia. Umat Keira, meskipun air matanya masih tergenang di sudut netra. Terus, itu smartwatch lo nggak diambil sama mereka? Tanya Keira. Enggak Nona, kan mereka tidak tahu kalau ini adalah smartwatch. Mereka taunya ini adalah jam tangan biasa. Dan sama seperti Nona juga, ponsel saya diambil oleh mereka. Tapi untungnya smartwatch ini masih bisa digunakan. Ya meskipun sebentar lagi baterainya akan habis. Sumpah gue minta maaf banget udah bikin lo kayak gini. Sama yang lain juga, mereka jadi ditodong gara-gara gue. Ucapan Keira terasa sedikit menyakitkan di telinga. Ya, sepertinya dia memang sangat menyesal karena dia diculik. Itu membuat semua orang celaka, termasuk Adnan yang diperkenalkan sebagai keponakan oleh Aruf. Sudah Nona, tidak apa-apa. Sebentar lagi polisi juga pasti akan datang. Kita tidak boleh gegabah Nona. Kita tidak membawa senjata sama sekali. Kita harus sabar sedikit lagi. Tapi harus mempersiapkan dengan matang juga. Kata Adnan memperingati Keira. Tentu saja Keira percaya. Karena Aruf saja mempercayai Adnan dengan sepenuhnya. Kini, Adnan dan Keira sedang bersembunyi di balik tong sampah besar di antara dua bangunan. Harusnya sih nggak ketahuan kalau memang mereka sedang sibuk dengan Aruf dan anak buahnya. Sementara di sana, Aruf masih memegang lengannya yang terluka, sembari meringis menahan sakit. Sepertinya 2 peluru yang menancap di lengan atasnya menembus hingga ke tulang. Kenapa Tuan Aruf? Apakah itu sakit? Tanya Leon dengan wajahnya yang mengejek. Brengsek lo. Sekarang lepasin Keira, biar gue yang gantiin dia. Pekik Aruf dengan wajahnya yang sangar. Wah, udah siap mati loh. Pakai mau ganti-gantiin segala. Sahut Leon. Tentang mati itu urusan gue sama Tuhan gue, bukan urusan lo. Dor, sekali lagi. Tembakan dari pistol yang ada di tangan Leon mengenai kaki Aruf kali ini dan membuat dia langsung bertekuk lutut. Melihat pujaannya dalam keadaan seperti itu, Keira hampir saja berteriak. Untung tangan Adnan dengan sigap membungkam mulut gadis itu. Enggak Nan, gue pokoknya kudu kesana. Lirih Keira di balik bungkaman tangan Adnan. Jangan Nona, jika Nona keluar itu sama saja dengan Nona sedang mengantarkan nyawanya Nona ke sana. Cegah Adnan dengan lirih. Tapi bagaimana dengan Aruf? Tanya Keira lagi. Tenang Nona, Tuan Aruf tidak akan mati semudah itu. Tenang saja. Sebentar lagi polisi juga pasti akan datang. Jawab Adnan. Ucapan Adnan hanya dijawab dengan anggukan saja oleh Keira. Karena gadis itu sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi.
selain diam dan mendoakan keselamatan Aruf beserta anak buahnya. Sementara di sana, darah sudah mengucur dari celana panjang yang dipakai oleh Aruf. Bagaimana tidak? Tembakan itu sangat menyakitkan bagi Aruf. Tetapi, tentu saja lebih menyakitkan lagi karena dia tidak tahu keadaan Keira sekarang, juga Adnan yang adalah anak buah kepercayaannya. Sedangkan anak buahnya yang lain sedang berada dalam cengkeraman mereka. Juga sudah ditodong dengan pistol dan samurai. Jika sudah demikian, mana ada yang berani bergerak? Ups, maaf, sengaja, kata Leon setelah menembak kaki Aruf. Kini, wajah Aruf sudah tidak meringis kesakitan lagi, melainkan sudah menampakkan lagi wajah bengisnya. Ya, karena dia telah melihat ada salah satu polisi yang melintas di sana, di balik beberapa bangunan yang ada di belakangnya Leon. Itu sudah pasti ada salah satu anak buahnya yang dengan cerdas menelepon polisi sehingga ada polisi yang datang. Dan tentu saja, polisi itu tidak mungkin sendirian. Pasti mereka membawa sangat banyak anak buah. Ya, mengingat jika Leon adalah gangster kelas kakap di ibu kota. Ya, meskipun sekarang mereka ada di Surakarta, tepatnya di kaki Gunung Lawu. Ya, tentu saja si Adnan tadi sudah memberitahu jika ada sebuah penculikan besar-besaran di sana. Di sisi lain, senyum Adnan kini mulai berkembang karena dia sudah mendapatkan sebuah balasan dari polisi di smartwatch yang ia miliki. Jika polisi menyanggupi untuk menolong mereka di sana. Tenang Nona, Tenang Nona Keira, polisi sudah ada di sini. Tentu saja kita akan selamat dari sini. Benarkah itu Adnan? Ya, itu benar Nona. Lihatlah di ujung sana. Adnan menunjuk ke suatu tempat yang di sana ada polisi yang berseragam lengkap beserta senjata laras panjang. Haha, tawa Aruf terdengar mengejek. Ya, kini kepercayaan dirinya kembali utuh karena dia melihat ada polisi yang sudah mengintai dari jauh. Dan sebentar lagi tentu saja akan menggerebek semuanya dan dia akan selamat. Begitu juga Keira dan seluruh anak buahnya. Kemudian, benar saja, beberapa menit berlalu dengan keheningan yang diciptakan oleh Aruf setelah ejekannya tadi. Polisi yang berjumlah cukup banyak langsung menodong mereka dengan pistol. Akhirnya ada yang bisa menyelamatkan juga. Lalu dengan perlahan, Keira dan Adnan pun keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka tersenyum bahagia karena perjuangan yang dia lakukan tidak sia-sia. Tanpa drama yang panjang, anak buah Leon langsung dibekap dan dibawa ke mobil polisi oleh para polisi tersebut. Ya, karena laporan Adnan tadi memberitahukan jika penculiknya lumayan banyak. Polisi itu juga membawa mobil yang cukup besar hingga mampu menampung semua penculik tersebut. Dan yang terakhir ditangkap adalah Leon. Dia langsung mengumpat, "Brengsek lo bisanya main pakai polisi.
Nggak bisa loh, 1 lawan 1. Hah, 1 lawan 1 kau bilang. Sedangkan sejak tadi kau mengeroyokku. Kau tidak ingat? Ucap Aruf, mencoba mengingatkan. Lalu, sedetik kemudian, lelaki itu pun tumbang. Karena sudah terlalu banyak darah yang mengucur dari lengan beserta kakinya. Keira yang tadinya hanya berjalan perlahan pun langsung berlari menuju ke Aruf karena dia sangat khawatir. Akhirnya, gadis itu memeluk erat calon suaminya. Tuan, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga diri dan hingga membuatmu seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan? Agar kau kembali sehat. Kemudian Adnan pun menghampiri. Sudah, Nona, jangan menangis. Ambulans sudah ada di sini. Akan menangani Tuan Aruf secepatnya. Dan benar saja, para petugas medis langsung mendatangi Aruf dan memberikan pertolongan pertama pada lengan Aruf dan kakinya. Setelah itu, dia langsung dibawa ke ambulans untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Keira ingin ikut ke sana, tetapi sayang, dia dicegah oleh salah satu polisi dan harus dimintai keterangan. Keira pun protes. Apa harus sekarang? Lihatlah suami saya. Dia sedang tidak berdaya dan membutuhkan saya. Apakah harus saya diinterogasi sekarang? Apa tidak bisa nanti? Protes Keira kemudian meninggalkan polisi tersebut menuju ke ambulans. Sementara Adnan mencoba memberikan pengertian kepada sang polisi. Maafkan dia. Dia pasti sangat terpukul melihat calon suaminya seperti itu. Nanti setelah semuanya baik-baik saja, dia akan aku bawa ke kantor polisi untuk menceritakan semua detail kejadian ini. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Polisi itu diam sejenak. Kemudian memberikan jawaban. Baiklah, saya akan menunggu 2x24 jam. Semoga semuanya sudah bisa dibicarakan. Dan banyak pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada korban. Siapa namanya? Namanya Nona Keira. Keira Basmala. Baiklah, saya akan menyimpan nomor telepon kamu yang tadi dan akan menghubungi kamu jika sudah 2x24 jam. Atau sebelum itu kamu juga bisa membawa korban ke kantor polisi. Baiklah Pak, saya mengerti. Kemudian polisi itu pun berlalu membawa seluruh anak buah Leon beserta lelaki itu. Dan seluruh anak buah dari Aruf kini selamat. Meskipun ada beberapa goresan di lengan atau ada yang di leher juga. Tetapi itu tidak begitu tetapi lukanya tidak begitu serius dan tidak membuat mereka khawatir. Sebagian dari anak buah Aruf mengikuti mobil ambulans, sebagian lagi mengikuti mobil polisi karena mereka juga harus dimintai keterangan satu persatu. Dan ya, Adnan memilih untuk menuju ke rumah sakit menemani Keira dan Aruf. Sedangkan Guntur, dia lebih memilih untuk menuju ke kantor polisi bersama anak buahnya. Ayam pun mulai berkokok dan fajar mulai menyingsing. Ya,
Hari sudah pagi. Di villa itu sudah tidak ada siapapun, kecuali beberapa polisi yang sedang mengadakan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Sementara di rumah sakit, Keira sedang duduk di lorong rumah sakit di ruang tunggu. Dia menunggui Aruf yang sedang melakukan operasi pengangkatan peluru yang ada di lengan dan kakinya. Keira ditemani oleh Adnan. Dan ya, Adnan masih sedikit sibuk dengan ponsel. Ya, Adnan masih sedikit sibuk dengan smartwatch yang terus dia operasikan. Ada sebuah tarikan nafas lega dari Keira karena Aruf bisa dibawa ke rumah sakit dengan tepat waktu. Tetapi keadaannya saat ini belum stabil, bahkan Aruf belum bangun dari pingsannya tadi. Bagaimana ya Adnan? Aruf belum selesai juga dioperasi. Sudah Nona, tidak apa-apa. Kan sudah saya bilang, Tuan Aruf tidak akan mati semudah itu. Bahkan dia sudah menjalani sebuah proses yang sangat panjang. Bahkan dia pernah hampir kehilangan nyawa karena terjun dari tebing. Dan sekarang dia masih ada di sini bersama Nona dan bersamaku juga. Tapi Adnan, mungkin dulu itu bukan takdirnya meninggal. Bagaimana kalau sekarang? Bagaimana kalau dia Adnan, bagaimana kalau dia aku tidak bisa membayangkan itu terjadi. Maka dari itu, bayangkanlah jika Nona dan Tuan Aruf akan berada di pelaminan bersama. Tidak lama lagi bukan? Sedangkan saya juga sedang mencari keberadaan anak Tuan Aruf yang hilang itu. Ah iya, anaknya seusia berapa? Tanya Keira pada Adnan. Ya, mungkin sekitar 19 atau 20 tahun. Saya tidak terlalu ingat Nona. Nanti kalau nanti Aruf nikah sama gue, ya anak dia bakal kayak adik gue gak sih? Soalnya anaknya sama usia gue kan gak beda jauh. Ya gak apa-apa Nona, santai aja. Tuan Aruf juga orangnya santai kan. Ya udah deh. Di tengah obrolan mereka berdua, akhirnya dokter pun keluar dari ruang IGD dan mengabarkan jika Aruf sudah sadar dan dia mencari Keira. Apakah Anda yang bernama Nona Keira? Tanya dokter tersebut. Iya saya. Memangnya kenapa dokter? Jawab Keira. Tuan Aruf, dia meminta Anda masuk. Dia bilang ingin ketemu Anda. Ucap dokter tersebut. Apakah Aruf sudah bangun dokter? Dia sudah sadar? Tanya Keira antusias. Ya, silakan masuk. Dengan bergegas, Keira pun masuk. Tuan, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat mengkhawatirkanmu, Tuan, kata Keira. Tenang saja, aku tidak akan mati semudah itu. Siang nanti kita ke kantor polisi. Kamu harus menceritakan semua apa yang kamu lakukan. Apa yang mereka lakukan juga. Aku tidak terima jika nanti yang menculikmu dihukum dengan ringan. Tapi Tuan, belum selesai Keira bicara, telunjuk Aruf sudah menempel di bibir gadis itu. Jangan bicara lagi. Aku hanya ingin kau menurutiku saja kali ini. Dan hal itu diangguki oleh Keira sebagai jawaban iya. Seneng banget gak sih?
akhirnya Arul dan Keira selamat. Ya meskipun ada sebuah tembakan kecil yang mengenai lengan Aruf, pasti itu sakit banget gak sih sama kakinya. Semoga nanti dia nggak pincang ya, masih tetap berwibawa dan berkarisma seperti biasanya. Dan part 6 selesai sampai di sini. Dan ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan menghibur. Maafkan jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan di video kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua yang menjalankannya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.